Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Putra, NIM 20087386, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk mengatasi kelelahan atas perbebanan berlangsung dalam waktu relatif lama. Daya tahan merupakan unsur dasar atau inti dari kesegaran fisik dalam peningkatan kondisi fisik. Prestasi seseorang atlet akan terhambat kemajuannya bila daya tahan tidak cukup terlatih. Dengan menggunakan metode latihan yang efektif sesuai dengan takaran yang disebut dengan daya tahan adalah kemampuan ketahanan terhadap kelelahan yang cepat pulih kembali dari kelelahan yang kita alami. Daya tahan memberikan sumbangan yang besar yang sangat berarti bagi cabang olahraga yang sangat memerlukan daya tahan. Contohnya lari maraton, sepak bola, bola basket, dan cabang olahraga bela diri lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin seseorang bertanggung jawab atas 25% hingga 40% dari perbedaan nilai VO2 max. Yang kedua, latihan. Latihan adalah gerakan tubuh yang terencana dan terstruktur dilakukan berulang-ulang untuk menyempurnakan atau mempertahankan komponen kebugaran. Latihan yang teratur akan dapat mencegah kematian dini. Pada umumnya, kematian karena penyakit jantung, tekanan darah, kanker usus, dan penyakit lain-lainnya. Yang ketiga, usia sangat berpengaruh terhadap daya tahan ini, karena penurunan sampai 10% per KD untuk individu yang tidak aktif tanpa memperhitungkan tingkat kebugaran awal mereka. Bagi yang aktif dapat menghentikan setengah penurunan tersebut. Yang keempat, status gizi. Ketersediaan zat gizi dalam tubuh akan berpengaruh pada kemampuan otot yang berkontraksi dan daya tahan kardionafisasi. Untuk mendapatkan kebugaran yang baik, seseorang harus melakukan latihan yang cukup dan mendapatkan asupan gizi yang baik dan beristirahat yang cukup. Yang kelima, aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat meningkatkan konsumsi oksigen yang maksimum yang dihasilkan oleh gerakan tubuh seseorang. Yang keenam, pola tidur. Keadaan tidur yang sederhana adalah saat pikiran dan tubuh berbeda dengan keadaan yang terjaga, yakni ketika tubuh beristirahat secara tenang, aktivitas metabolisme tubuh menurun dan pikiran menjadi tidak sadar dengan dunia luar. Tidur di tempat pada posisi yang ketiga terkait aktivitas paling fatal bagi manusia setelah udara dan air. Tidur termasuk bagian periode alamiah kesadaran yang terjadi ketika tubuh
direstorasi yang diciri-cirikan oleh rendahnya kesadaran dan keadaan metabolisme tubuh yang minimal. Selanjutnya kesimpulan dari yang saya baca tadi adalah daya tahan merupakan unsur dasar atau inti dari kesegaran fisik. Dalam meningkatkan kondisi fisik, prestasi seseorang atlet olahraga akan terhambat kemajuan bila daya tahannya tidak cukup atau tidak terlatih. Dengan menggunakan metode latihan yang efektif dan sesuai dengan takaran, yang dimaksud dengan daya tahan adalah kemampuan ketahanan terhadap kelelahan dan cepat pulih bagi atlet. Dari kelelahan, seseorang mempunyai daya tahan yang tinggi dapat dilakukan dengan aktivitas yang lebih lama secara kontinu. Hanya itu yang dapat saya bacakan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.